YouTube channelku Cerita Sebelum Tidur. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama aku Esther Siagian. Dan aku membuat channel YouTube ini untuk anak-anak Indonesia, terutama adik-adik yang belajarnya di rumah aja. Nah, isi dari channel YouTube ini akan berupa cerita yang berupa dongeng, legenda, sejarah, atau pengalaman yang akan diambil pesannya dan diperdengarkan kepada adik-adik yang menonton video ini. Dan kepada orang tua yang sedang menonton video ini, aku mohon dukungannya untuk mengembangkan channel Cerita Sebelum Tidur, karena di dalam channel ini juga akan ada pembelajaran, etika, atau tata krama yang mungkin sudah lama terlupakan atau tidak sempat untuk diajarkan kepada adik-adik yang belajarnya di rumah aja. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya adik-adik nggak ketinggalan video terbaru dari kakak. Tapi sebelum itu, kakak akan tetap kasih tahu legenda artinya cerita rakyat zaman dahulu mengenai suatu peristiwa yang pernah terjadi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai ceritanya. Di suatu perkampungan di sekitaran pantai air manis Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu yang bernama Mandeh Rubaya. Dia memiliki 2 orang anak, dan anak pertamanya adalah laki-laki yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang adalah anak yang sangat baik hati. Adik-adik tahu, dia setiap hari menjaga adiknya, dia juga selalu membantu ibunya, dan dia adalah anak yang sangat mencintai ibunya. Sehari-hari mereka hidup berbahagia. Ibunya, Mandeh Rubaya ini juga adalah orang yang sangat menyayangi anaknya. Setiap hari dia bekerja sebagai penjual kue keliling kampung untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap hari Malin Kundang selalu membantu ibunya. Jadi ibunya sangat bersyukur memiliki anak seperti Malin. Dia sangat baik hati. Dan pada suatu ketika, Malin terserang penyakit yang begitu parah. Mandeh Rubaya sangat bingung bagaimana cara menyembuhkan penyakit Malin sementara dia tidak memiliki uang. Jadi pada saat itu dia bekerja keras untuk menjual kue, dia membuat kue yang banyak dan menjualnya keliling kampung. Dan akhirnya dia berhasil untuk mengumpulkan uang dan menyembuhkan anaknya. Dan pada saat itu adik-adik akhirnya Malin sembuh dari penyakitnya. Setelah Malin sembuh, Mandeh Rubaya begitu menyayangi Malin. Dia takut untuk kehilangan anaknya. Aku tidak mau kehilangan anakku, jadi aku harus menjaganya dengan baik-baik. Dan Malin juga begitu, dia juga sungguh menyayangi ibunya. Hari-hari hidup mereka berjalan dengan bahagia setelah Malin sembuh. Dan pada sore hari, ada suatu kapal besar yang menepi di pantai air manis. Orang-orang yang ada di kampung itu berbondong-bondong untuk melihat kapal siapakah yang datang ini. Ada kapal orang kaya yang datang ke kampung kami. Dan tidak terkecuali Malin Kundang dan ibunya juga berjalan ke arah pantai tersebut. Dan mereka melihat ada kapal besar di sana. Malin berkata kepada ibunya, "Ibu, biarkanlah aku pergi Bu ke negeri seberang. Nanti kalau aku sudah di negeri seberang, aku sudah sukses, aku akan kembali dan merawat ibu. Aku akan membuat ibu bahagia." Nah, pada saat itu adik-adik, Mandeh Rubaya berpikir dan dia takut untuk melepaskan anaknya karena dia sangat sayang kepada Malin. Dia terus berpikir, tetapi Malin terus membujuknya. "Ibu, biarlah aku pergi Bu. Nanti setelah aku sukses, aku akan membahagiakan ibu." Karena Malin terus membujuknya, lalu Mandeh Rubaya berpikir, "Sudahlah, tidak apa-apa. Aku akan melepaskan anakku ke sana dan aku akan mendoakannya supaya dia bisa menjadi orang yang sukses. Dia akan kembali dan membahagiakan aku dan adiknya yang tinggal di kampung ini." Dan pada saat itu, akhirnya Mandeh Rubaya memberangkatkan anaknya untuk pergi ke negeri seberang. Ibu Malin menyiapkan 7 bungkus daun pisang yang sudah diisi bekal dan diberangkatkanlah bersama Malin. Pada saat itu adik-adik, Mandeh Rubaya sangat merasa sedih karena anaknya sudah pergi jauh darinya. Setiap malam, Mandeh Rubaya selalu melihat dari jendela ke arah lautan lepas dan dia selalu memikirkan anaknya. Dia selalu berdoa, "Tuhan, berkatilah anakku. Tuhan, buatlah dia menjadi orang yang sukses. Biarlah dia bisa menggapai cita-citanya dan dia bisa kembali untuk membahagiakan kami yang ada di kampung."
Dia sungguh berpengharapan kalau anaknya adalah anak yang baik, pasti dia nanti di sana akan menjadi orang yang sukses. Tiap hari dia berdoa untuk Malin Kundang. Dan setiap ada kapal yang menepi di pantai air manis, Mande Rubayah berjalan ke tepi pantai untuk menanyakan kepada kapal-kapal yang menepi itu, apakah kalian melihat dan apakah kalian mendengar bagaimana kabar anakku Malin Kundang? Tetapi para awak kapal tidak tahu bagaimana kabar Malin Kundang. Jadi Mande Rubayah selalu pulang ke rumah dengan hati yang kecewa. Kenapa ya? Malin tidak ada kabarnya. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia makan dengan cukup? Apakah dia sudah sukses di sana? Tetapi Mande Rubayah tidak putus berdoa. Dia selalu berdoa, dia memohon kepada Tuhan supaya anaknya bisa selalu selamat. Waktu terus berlalu dan akhirnya sudah bertahun-tahun lamanya Malin tidak memiliki kabar. Sedangkan ibunya Mande Rubayah sudah berubah menjadi wanita tua yang renta dan juga sakit. Dan pada saat itu Mande Rubayah masih terus berpengharapan kalau anaknya suatu saat akan pulang dan menjumpainya. Dia sangat rindu kepada Malin. Dan ketika dia berjalan dengan pelan-pelan ke pantai, terus menanyakan kabar Malin kepada awak kapal belum mendapat kabar dari Malin. Hingga pada suatu saat, orang-orang kampung memanggil Mande Rubayah dan mengatakan bahwa ada kabar dari Malin. Dan Mande Rubayah dengan sekuat tenaga berjalan ke tepi pantai dan menanyakan kepada awak kapal. Pada saat itu, awak kapal sangat bergembira dan menyampaikan, "Mande, anakmu, si Malin, telah menikah dengan seorang putri dari bangsawan kaya raya di negeri seberang. Kau akan berubah menjadi ibu orang kaya." Dan pada saat itu, Mande Rubayah merasa sangat bahagia. Wah, ternyata kabar baik dari Malin. Ternyata Malin telah berubah menjadi orang yang sukses dan bisa menikahi seorang bangsawan yang kaya raya. Hari-hari terus berlalu dan Mandeh tetap menanti-nantikan kabar terbaru lagi dari Malin, tetapi dia tidak mendapatkan hasil. Sampai dia terus berjalan ke tepi pantai dan menanyakan kembali kepada awak kapal, tetapi tidak ada kabar dari Malin. Dia tidak mendapat pesan, dia juga tidak mendapat kiriman barang atau apapun juga. Dia kembali lagi ke rumahnya dengan kecewa. Pada suatu sore di perkampungan ini, tiba-tiba ada suatu kapal yang sangat besar dan mewah yang menepi di tepian pantai air manis. Kapal ini adalah kapal yang besar, kapal yang mewah milik seorang sultan. Karena itu, semua orang kampung berjalan menuju ke pantai untuk melihat siapakah orang kaya yang akan turun dari pantai ini. Dan pada saat itu adik-adik, orang-orang itu menantikan orang kaya yang akan turun. Dan Ibu Malin Kundang juga ikut berjalan dengan pelan-pelan, dengan sekuat tenaganya. Dia ingin melihat juga siapa yang datang dari kapal itu, dengan pengharapan kalau dia akan melihat anaknya. Mande Rubayah sudah melihat dari kejauhan kalau orang yang turun dari kapal yang sungguh mewah itu adalah anaknya Malin Kundang. Jadi dia berjalan dengan cepat dengan sisa-sisa tenaganya dan langsung memeluk pemuda itu. "Malin, anakku, kaukah anakku itu? Kau adalah anak yang sungguh kucintai. Kau sudah berubah sekarang, Nak. Malin, aku adalah ibumu." Dan pada saat itu, Malin langsung melepaskan pelukan ibunya. Dia melihat wanita tua ini. Belum sempat Malin berbicara, wanita yang berada di sampingnya yang adalah istrinya langsung berkata dengan sangat kasar, "Siapa wanita tua yang sangat miskin ini? Apakah dia adalah ibumu? Malin, ini adalah wanita tua yang kotor. Apakah ini adalah ibumu?" Dia bertanya terus-menerus. "Dulu kau berkata padaku kalau orang tuamu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku. Lalu sekarang kenapa wanita tua yang miskin dan kotor ini mengakui sebagai ibumu?" Dan pada saat itu Malin langsung menghempaskan tubuh ibunya ke pasir dan langsung menendangnya. Ibunya seketika terjatuh dan pingsan. Malin langsung bergegas menarik istrinya dan kembali ke kapal mereka yang mewah itu. Dan orang-orang di sana sangat terkejut. Orang-orang kampung yang ada di sana berteriak kepada Malin, "Malin, dia adalah ibumu, dia yang melahirkanmu dan dia yang merawatmu. Kenapa kau menyia-nyiakan ibumu?"
Orang-orang kampung juga sangat kecewa melihat tingkah laku Malin. Setelah itu, kapal yang begitu mewah tersebut kembali berlayar ke negeri seberang. Setelah beberapa saat, Mandeh Rubaya terbangun dari pingsannya dan dia melihat bahwa kapal Malin telah berlayar kembali ke tengah laut. Dia sungguh sakit hati, dia sungguh kecewa. Dia tidak menyangka anak yang begitu dikasihinya, anak yang begitu disayanginya telah durhaka kepadanya. Lalu orang-orang kampung mencoba menenangkannya. Dengan bersedih hati, dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkannya. Tetapi apabila dia adalah Malin Kundang anakku, Tuhan, berikanlah keadilan-Mu." Dan pada saat itu, ketika hari menjelang malam, ada badai yang begitu besar datang, hujan yang begitu lebat menghampiri sekitaran pantai, dan orang-orang kampung ini bergegas untuk kembali ke rumah. Mereka juga membawa Mandeh Rubaya yang sudah sakit dan renta untuk kembali ke rumahnya dan berlindung di rumah. Sementara di tengah laut, kapal yang begitu mewah itu terbelah dua. Mereka terombang-ambing di tengah badai, dan Malin Kundang menyadari kalau dia telah durhaka kepada ibunya. Pada saat itu dia memohon ampun, dia bersujud, "Ibu, maafkanlah aku Ibu, aku minta ampun padamu Ibu." Tapi badai menenggelamkan mereka di tengah laut. Semua isi kapal itu tenggelam di dasar laut. Tetapi ketika pagi hari tiba, warga kampung sangat terkejut dengan adanya sebuah bongkahan kapal yang telah berubah menjadi batu yang ada di pinggiran pantai air manis. Lalu mereka langsung memanggil Mandeh Rubaya. "Mandeh Rubaya, datanglah ke sini." Mandeh Rubaya bingung apa yang terjadi. Dia dengan pelan-pelan datang ke pinggir pantai. Dia sangat terkejut melihat ada bongkahan kapal yang sudah pecah, dan di atasnya ada sebuah batu yang menyerupai manusia sedang bersujud. Orang-orang kampung itu mengatakan kalau itu adalah Malin Kundang yang sudah dikutuk menjadi batu. Konon katanya adik-adik, di sekitaran batu yang menyerupai manusia itu ada genangan air yang selalu ada ikan terinya, dan mereka di sana mengatakan kalau itu adalah jelmaan dari istri Malin Kundang yang sombong itu. Nah, jadi seperti itulah cerita dari Malin Kundang. Malin Kundang adalah anak yang durhaka, yang melupakan kasih sayang dari ibunya sehingga ia dikutuk menjadi batu. Alam dan Tuhan merasakan kesedihan hati ibunya sehingga dia terkena badai di tengah laut dan terhampar sampai ke pantai berubah menjadi batu. Adik-adik, Malin Kundang tadinya ketika dia masih kecil, dia adalah anak yang sangat baik hati. Dia selalu membantu ibunya, dia selalu rajin dan menjaga adiknya. Tetapi ketika dia sudah sukses, ketika dia sudah bisa menikahi orang kaya, dia berubah menjadi anak yang jahat. Dia durhaka terhadap ibunya, dia melupakan kasih sayang ibunya, sehingga dia berubah menjadi batu. Ada peribahasa yang mencerminkan sikap Malin Kundang, yaitu air susu dibalas dengan air tuba, yang artinya segala perbuatan yang baik dibalas dengan perbuatan yang buruk. Kalau di zaman sekarang, kita terkadang tidak menyadari kalau kita mirip seperti si Malin. Kita selalu mengecewakan hati ibu kita. Bahkan hanya dengan hal-hal yang kecil, kita selalu mengecewakan tapi kita tidak sadar. Contohnya ketika kita dipanggil ibu, tanpa kita sadari, kita selalu membuat hati ibu kita kecewa saat kita menjawab panggilannya. Kakak kasih contoh, misalnya ibu memanggilmu, "Siti." Tidak ada jawaban. "Siti." Tidak ada jawaban. Kita tidak boleh tidak menjawab panggilan ibu kita. Kita coba lagi. "Siti." Ya, "Siti." ya, "Siti." iya loh. Tapi tidak datang juga. Kita pasti sering melakukan ini. Kenapa kita tidak langsung datang dan menghampiri ibu kita ketika dia memanggil kita? Sering juga ketika ibu memanggil, adik-adik sering menghentakkan kaki atau membentak ibu. Itu adalah hal yang tidak baik.
tidak boleh dilakukan kepada ibu kita. Adik, yang baiknya ketika ibu memanggil, jawablah dengan "Iya, Bu." Atau ketika kamu sedang mengerjakan sesuatu, jawab dengan "Sebentar ya, Bu." Tapi harus dijawab. Tapi lebih baik lagi kalau ibu memanggil, tinggalkan sebentar pekerjaanmu dan langsung datang. Tanyakan apa yang dia perlukan. Tanyakan ibu perlu apa atau ibu perlu aku melakukan apa. Harus seperti itu. Ada suatu kejadian yang pernah kakak dengar dan mungkin ini juga pernah terjadi di sekitar adik-adik. Jadi suatu ketika ada seorang ibu yang memiliki anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini udah belajar daring di rumah, sama seperti adik-adik sekarang. Belajarnya daring, belajar online di rumah. Nah, setiap hari dia selalu belajar daring di dalam kamar. Dan ibunya pada pagi itu sudah merasa kalau tubuhnya tidak enak badan dan kepalanya pusing. Pada siang itu adik-adik, ibu ini pergi ke kamar mandi. Dan ternyata dia terpeleset di kamar mandi. Jadi dia memanggil anaknya, "Rudi, Rudi, Rudi." Tetapi tidak ada yang datang. Dia berteriak lagi, "Rudi, Rudi, nak, Rudi, ibu jatuh nak, Rudi." Tetapi tidak ada yang datang. Sampai sudah berjam-jam lamanya, ternyata si Rudi di dalam kamar tidak lagi belajar tetapi bermain games. Dia setelah belajar online melanjutkan dengan main game sambil memakai headset di telinganya. Jadi dia tidak mendengar kalau ibunya telah memanggilnya. Dan sudah berjam-jam berlalu, dia pergi ke kamar mandi dan dia sangat terkejut melihat ibunya. Ketika dia ingin menolong ibunya, ternyata sudah terlambat. Seperti itu adik-adik, itu adalah contoh yang kecil, tetapi akibatnya sangat besar. Ibunya tidak bisa selamat. Jadi ketika ibumu memanggil, cepat dan segeralah datang. Tanyakan apa yang dia perlukan, jangan menunda-nunda. Sama ketika kita waktu masih kecil, kita belum bisa berbicara, belum bisa berjalan, hanya tahu menangis untuk menyampaikan sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi ibu akan selalu meninggalkan pekerjaannya dan langsung menghampirimu ketika mendengar tangisan kita. Dia akan melihat apakah kita lapar, apakah kita haus, atau kita membutuhkan sesuatu. Semua pekerjaannya akan ditinggalkannya dan melihat kita lebih dahulu. Jadi adik-adik, ketika nanti kita sudah tumbuh dewasa, jangan pernah lupakan kasih sayang ibumu. Dia adalah orang yang melahirkan kita, dia yang merawat kita, dia yang menjaga kita, mengajari kita pertama kali untuk bicara, mengajari kita bisa berjalan sampai kita bisa berlari, merawat kita ketika kita sakit. Jangan pernah lupakan kasih sayang ibu. Ibu selalu berdoa untuk kebahagiaan dan masa depan kita. Dan kita harus menyadari kalau kita semakin tumbuh dewasa, itu artinya ibu kita akan semakin menua. Jadi kita harus gantian untuk merawatnya. Jangan pernah sakiti hati ibu kita. Adik-adik, cerita kali ini mengingatkan kita untuk selalu menyayangi ibu kita. Jangan sampai menyia-nyiakan ibu kita. Nanti ketika dia sudah tiada baru kita tangisi, baru kita menangis dan bersedih hati, sudah tidak ada gunanya. Jadi dari sekarang kalau adik-adik sudah menonton video ini, sudah mendengar video ini, adik-adik harus mencintai dan menyayangi ibu kalian sampai tua nanti. Adik-adik, kalau ada yang sedang menonton video ini yang baru menyakiti hati ibunya, datang dan peluklah ibu, cium pipinya dan minta maaflah padanya. Jangan pernah mengulangi perbuatan yang melukai hati ibumu. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu mengasihi orang tua kita, untuk selalu menyayangi ibu kita. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kita kali ini. Cuci tangan, cuci kaki, jangan lupa berdoa, hormati orang tuamu dan takut akan Tuhan. Bye-bye.